Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore tokoh-tokoh LP3IS. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi saya akan menyapa Pak Ismit. Oke. Karena saya dan beliau banyak berdiskusi akhir-akhir ini tentang sejarah LP3IS. Tokoh-tokoh LP3IS yang lain akan bisa saya sapa lewat chat mungkin, atau nanti kita ada forum lagi, bisa kita atur. Saya ucapkan juga selamat sore dan selamat jumpa kepada rekan-rekan semua, simpatisan LP3IS, dan juga terutama generasi muda yang karena satu dan lain hal tertarik untuk mengikuti percakapan hari ini tentang sejarah LP3IS. Oke. Kita telah mendengarkan kesaksian pelaku sejarah dari Pak Ismit sendiri yang sangat kaya dan sangat insightful. Saya harap teman-teman semua tadi mencatat hal-hal yang penting dari Pak Ismit, dan itu ternyata meringankan tanggung jawab saya hari ini, karena beberapa poin penting justru telah dikemukakan oleh pelaku sejarah itu sendiri, oleh Pak Ismit. Dengan demikian, dalam percakapan saya kali ini, saya tidak akan mengulang poin-poin penting yang telah dikemukakan dengan sangat baik oleh Pak Ismit. Saya akan mencoba memperluas diskusi agar arti penting dari kiprah LP3IS justru akan mulai kelihatan juga. Sebagai sejarawan sosial dan sejarawan intelektual, saya punya kebiasaan tertentu yang mungkin nanti agak aneh bagi kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Maksud saya adalah dengan menawarkan pembahasan dari kacamata sejarah sosial dan sejarah intelektual, saya berharap diskusi kita tentang sejarah LP3IS makin kaya. Dan saya mengundang generasi muda yang belum melakukan riset tentang LP3IS untuk juga melakukan riset tentang LP3IS dari angle-angle yang lain yang belum pernah di-cover oleh saya maupun oleh Bung Fajri atau Bung Farabi Fakih. Karena akan banyak aspek-aspek penting yang bisa diteliti dengan ilmu-ilmu sosial. Oke. Saya sebagai sejarawan sosial dan intelektual punya kecenderungan untuk melihat LP3IS dari sebuah kacamata yang sifatnya global. Itu sebabnya saya nanti akan berbicara bukan tentang development atau pembangunan, tapi saya akan berbicara tentang modernitas. Nah, modernitas itu adalah sebuah gejala dalam sejarah dunia modern yang antara lain mencakup pembangunan ekonomi. Oke. Jadi ada ceritanya mengapa saya akhirnya tergerak untuk meneliti LP3IS. LP3IS yang saya teliti adalah bukan keseluruhan kiprahnya dari berdiri pada awal tahun 70-an sampai sekarang, tapi karena keterbatasan sumber daya, saya hanya berfokus kepada kiprah LP3IS dari semenjak berdiri sampai tahun 86. Itu pun masih saya persempit lagi dengan berfokus kepada 3 pendekar awalnya, yakni Pak Nono Makarim, Pak Ismit Adat, dan Pak Dawam Raharjo. 2 masih bersama dengan kita dan sehat, yang 1 telah mendahului kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dengan melihat LP3IS dari tahun 71 sampai 86 dari 3 tokoh ini? Oke. Yang dapat kita pelajari adalah bergantung kepada tujuan. Tujuan saya adalah ingin mengetahui kehidupan Indonesia di masa Orde Baru itu kehidupan macam apa. Apa wataknya, apa karakternya. Bukan hanya rejimnya, tapi justru Indonesianya pada abad ke-20. Itu masyarakat macam apa. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini, tapi saya memilih untuk mengintip persoalan ini dari
sebuah lubang kunci, yaitu LP3IS. Nah, dalam melakukan penelitian ini, saya dibimbing oleh 3 pertanyaan utama. Itu membantu saya untuk mengelola data saya yang begitu banyak tentang LP3IS. Sukar untuk diolah karena sangat kaya. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, tokoh-tokoh LP3IS ini memiliki gagasan tentang kemajuan, tentang progress, tentang development, tentang modernity. Saya ingin tahu dari mana asal ide-ide itu. Mereka belajar dari mana? Mengapa mereka mengembangkan itu? Yang kedua, manusia dalam sejarah adalah penting, dan itu digarisbawahi oleh sebuah buku LP3IS yang berjudul Manusia dalam Kemelut Sejarah. Saya pun mengajukan pertanyaan itu. Tokoh-tokoh LP3IS ini adalah orang-orang yang datang dari kalangan bagaimana? Apa latar belakang kelas, apa latar belakang kebudayaan mereka? Karena kalau kita mengerti orangnya, kita akan terbantu untuk mengerti gagasan dan aksi-aksinya. Yang ketiga, tokoh-tokoh LP3IS, mulai dari Pak Nono, Pak Ismit, sampai Pak Dawam Raharjo, berhasil menuangkan ide-idenya menjadi kenyataan. Berhasil sebagian atau berhasil sepenuhnya. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang mampu mewujudkan ide-ide itu. Saya ingin mengetahui apa dampak dari program-program mereka. Itu yang ingin saya ketahui, dan kemudian saya menggunakan pendekatan, tadi sudah saya sebutkan, pendekatannya adalah sejarah sosial. Saya melihat proses-proses yang terjadi dalam masyarakat, yang bukan terutama proses politik. Karena proses politik sudah digarap dengan baik oleh para pendahulu saya dalam Indonesian Studies, dan kalau saya menekuni itu, saya tidak membuat sumbangan terlalu jauh. Fokus saya adalah kepada beberapa aktor utama yang ternyata adalah cendekiawan dan orang-orang dari kelas menengah atau menengah ke atas. Lensanya sudah saya sebutkan tadi, modernitas, saya melihat dari situ. Dan itu tidak kebetulan karena saya dipengaruhi oleh generasi saya dalam belajar tentang Asia Tenggara, itu dipengaruhi oleh pemikiran komparatif tentang apa yang terjadi di belahan dunia lain. Saya melihat misalnya di Indonesia pada abad 20 ada masalah seperti ini, ada benturan antara Islam politik dan komunisme dan developmentalisme pragmatis, yang antara lain menghasilkan peristiwa 65 dalam konteks Perang Dingin. Di Eropa Barat, keadaannya juga tidak kalah ribut dan berdarahnya. Di sana pada abad 20 sudah terjadi bentrokan yang mengguncangkan dunia antara para pengusung demokrasi liberal, para pengusung komunisme, dan para pengusung fasisme. Jepang sendiri pada abad ke-20 juga punya proyek alternatif yang bernama Pan-Asianisme. Ketiga persoalan ini kelihatannya tidak berhubungan, tapi ketika kita lihat lebih dekat, ternyata ada hubungannya. Ketiga peristiwa besar ini sebetulnya adalah pertengkaran orang, percakapan dan pertengkaran manusia tentang apa sih cara terbaik untuk hidup di zaman ini. Kalau kita ingin hidup dan dihormati oleh bangsa lain, kita ingin ekonomi kita maju, teknologi kita canggih, sistem politik kita kuat, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan misalnya dan ketidaksetaraan. Resepnya apa gitu? Dan tentang resep ini, manusia abad 20 bertengkar berat dan dengan senjata. Apa yang terjadi di Indonesia, mulai sejak zaman pergerakan sampai zaman LP3IS, masih merupakan bagian dari percakapan dan pertengkaran manusia modern tentang cara hidup terbaik secara pribadi dan secara bernegara di atas bumi manusia. Itu. Kalau saya bicara tentang modernitas, itu sebetulnya sederhana saja. Yang saya maksud adalah beberapa proses yang dialami orang Indonesia dan orang-orang di dunia lain. Jadi hal-hal yang kita semua kayaknya sudah ngalami. Kita tinggal di kota, ada urbanisasi. Kita tinggal di masyarakat yang ada industrialisasi. Industrialisasi yang antara lain dikelola secara kapitalis. Di dunia terjadi global interconnectedness dalam ekonomi, dalam politik, dalam informasi, dalam budaya pop. Koneksinya makin kuat.
Lalu yang jadi masalah dan peluang juga adalah bahwa kita hidup dalam masyarakat massa. Kita hidup dalam negara-negara yang penduduknya begitu banyak. Mereka antara lain berfungsi sebagai konsumen, produsen, dan distributor. Dan yang menggetarkan adalah orang-orang modern dalam jumlah massa yang sangat besar. Mereka tahu ingin berpartisipasi dalam politik. Mereka merasa diri mereka warga negara. Dari manapun mereka berangkat, kelas sosialnya, mereka merasa mereka berhak dan wajib berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dan itu menggetarkan dunia. Modernitas juga berarti bahwa begitu banyak manusia di bumi ini terobsesi dengan negara bangsa. Mereka merasa negara bangsa adalah format yang terbaik untuk mengelola kehidupan dalam masyarakat modern. Dan suka tidak suka, kita di Indonesia dan di negara-negara lain di bumi ini harus berurusan dan harus memanfaatkan birokrasi yang makin ekspansif. Hampir tidak mungkin kita hidup sekarang tanpa birokrasi, meskipun banyak keluhan tentangnya. Lalu negara juga makin mendalam dalam mengintervensi kehidupan warga negaranya. Apapun sistem politiknya, negara merasa wajib dan berhak untuk mengintervensi, berbuat sesuatu kepada warga negara. Lalu, apapun latar belakang ideologinya, orang-orang di Indonesia percaya bahwa mereka harus merencanakan perubahan sosial. Perubahan sosial tidak boleh terjadi secara otomatis. Harus diarahkan, direncanakan, ditata, dan dikelola sambil memperdebatkan metode pengelolaan terbaik. Macam apa yang harus diambil. Nah, kalau ini adalah bingkai yang saya tawarkan untuk misalnya untuk lebih memahami kekayaan kesaksian sejarah yang disampaikan oleh Pak Ismit. Pak Ismit adalah bagian dari persoalan ini, bagian dari pergumulan manusia modern. Itu akan menjadi lebih menarik apa yang beliau lakukan kalau kita ingat persoalan ini. Nah, sekarang kenapa LP3IS? Kenapa enggak yang lain? Yang saya teliti kalau saya ingin memahami Indonesia pada tahun 66 sampai 98. Karena LP3IS pertama, ini adalah sebuah NGO yang mewarnai kehidupan intelektual di Indonesia. Kita suka atau tidak suka pada LP3IS, ada satu yang tidak bisa dibantah bahwa LP3IS mewarnai kehidupan intelektual di Indonesia. Oleh sebab itu harus diteliti. Yang alasan lainnya adalah bahwa apa yang dikerjakan LP3IS, produk-produknya merupakan sebuah gejala yang menunjukkan betapa setelah tahun 65 pun di Indonesia masih ada pertukaran gagasan yang cukup dinamis. Jadi pertukaran gagasan dinamis itu masih terjadi setelah 65, bukan hanya sebelum 65. Nah, kalau mau melihat itu, kita lihat antara lain LP3IS. Yang kedua, LP3IS memberikan kita kesempatan untuk melihat bahwa developmentalisme Soeharto itu mendapatkan kritik dengan tingkat keradikalan yang berbeda. Kalau kritik dari LP3IS terhadap pembangunan ala Orde Baru yang awal-awal, seperti Anda bisa lihat pada tulisan-tulisan Pak Ismit atau Pak Dawam. Tapi Anda semakin pergi ke tahun 80 atau ke 90, kritik dari LP3IS lebih keras lagi. Oke. Dengan prisma dan buku-buku terbitan LP3IS, telah terjadi sebuah produksi dan distribusi wacana-wacana dalam ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu ekonomi. Dengan demikian, alasan untuk meneliti LP3IS adalah sangat kuat dan harus ada lebih banyak orang lagi meneliti. Nah, sekarang kenapa saya memilih 3 tokoh ini, Pak Nono Anwar Makarim, Ismit Haddad, Pak Dawam Raharjo. Mengapa 3 orang ini? Mas Sony, ini foto Pak Ismit zaman muda ya? Oh iya. Benar ya? Oke. Beliaunya ganteng. Ya, saya tanya Anda. Lanjut, Mas. Apalagi waktu muda. Jadi yang sebelah kanan itu Pak Nono, yang tengah-tengah ini Pak Ismit. Jadi ada masa di mana Pak Ismit itu cukup gempal juga nih, seperti
sering berolahraga nampaknya. Ini juga Pak Dawam. Nah ini, iya ini cowok semua kebetulan ini. Ini 3 orang kenapa harus diteliti? Ya karena mereka memainkan peran penting di masa-masa awal LP3IS. Yang pertama adalah karena mereka memimpin. Ada yang menjadi direktur, seperti ketiga-tiganya pernah jadi direktur. Ada yang pernah jadi wakil direktur, seperti Pak Ismit Haddad, selain menjadi direktur. Dan program yang dikerjakan, terutama mulai oleh Pak Ismit dan Pak Dawam, itu mulai terjadi penuangan-penuangan gagasan dan cita-cita. Dan Pak Ismit Haddad itu terlalu panjang untuk, misalnya kalau kita mau sebutkan satu-satu program beliau, dan untungnya tadi sudah disebutkan cukup banyak program-program beliau selama memimpin di LP3IS, bukan hanya sebagai redaktur pemimpin redaksi Prisma, tapi banyak itu. Nanti akan saya bahas beberapa. Begitu juga Pak Dawam Raharjo. Karena mereka memberikan kontribusi yang banyak, ini adalah koki-koki di LP3IS. Hidangan mereka yang kita rasakan, itu dimasak oleh mereka. Jadi kita perlu melihat siapakah mereka ini. Nah, ketiga orang ini beda-beda gitu ya, dari latar belakang, misalnya latar belakang etnisnya beda, kota kelahirannya beda, tapi mereka punya persamaan yang sangat sentral, yaitu ketiganya adalah aktivis mahasiswa 66 yang anti komunis, yang mengkritik Bung Karno, yang berkontribusi dengan cara-cara berbeda pada kelahiran Orde Baru. Dan hal ini mengatakan banyak hal tentang siapa mereka. Ini mengatakan banyak hal tentang kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan pada tahun 70-an dan setelahnya. Jadi kalau mau memahami apa yang dilakukan orang di masa dewasa, lihatlah juga mulai apa yang dilakukan ketika masih jadi mahasiswa. Karena kadang ada kontinuitas. Kadang ada kontinuitas, dan pada kasus ketiga tokoh ini kontinuitas itu besar. Nah sekarang mari kita lihat, jadi ini sejarah untuk nggak enaknya begini, mau bahas LP3IS harus lihat dulu apa yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Tapi saya tidak bisa, itu udah bagian dari cara berpikir saya. Oke, jadi kita lihat dulu apa yang dikerjakan mereka sebagai mahasiswa. Mereka adalah orang yang kecewa dengan kehidupan sebagaimana mereka lihat dan rasakan sebagai para pemuda. Kekecewaan itu membuat mereka berbuat sesuatu, yaitu mengubah sistem. Ya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih mereka. Mereka ini, kalau kita lihat latar belakang keluarga dan pertemanan dan pendidikan dan pertongkrongannya, kita akan makin bisa mengapresiasi pemikiran dan sepak terjang mereka, kontribusi mereka. Karena di situ kita akan melihat akar pemikiran mereka. Dan kita bisa melihat konteks visi mereka. Sekarang kita lihat LP3IS yang merupakan mesin mereka dan anak mereka. Tapi ini sudah dibahas oleh Pak Ismit dengan sangat bagus tadi, saya tidak ulangi kelahiran LP3IS. Saya cuma mau mengulang, kalau boleh, bahwa tujuan besar LP3IS yang merupakan organ dari Bineksos, organ eksekutifnya adalah mewujudkan sebuah mimpi besar, yaitu mendorong keterlibatan mayoritas rakyat Indonesia di dalam pembangunan ekonomi, agar tidak hanya menjadi milik elit. Dan mereka sangat percaya pada peran generasi muda, dan oleh karena itu mereka menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin transformasi sosial berikutnya. Nah, siapakah Bapak Nono Makarim? Bapak Nono Makarim sekarang low profile, bukan menjadi aktivis lagi, tapi kalau Anda melihat beliaunya di masa muda, Anda akan melihat sesuatu yang sangat lain. Lahir pada tahun 39 di kota kecil di Pekalongan, yang sudah melahirkan, Pekalongan dan sekitarnya sudah melahirkan banyak intelektual juga di Indonesia. Beliau berasal dari keluarga kelas menengah peranakan Arab,
Yang menariknya punya minimal tiga unsur kebudayaan dalam dirinya, dalam cara pandang dan bertindak beliau. Beliau sebagian adalah sebetulnya orang Barat, sebagian adalah seorang Muslim, sebagian adalah seorang Indonesia. Dia adalah oplosan dari ini semua, unsur-unsur yang menarik ini. Mencoba mengerti Pak Nono Makarim berarti mencoba mengerti nilai-nilai dominan dalam keluarga beliau. Apakah itu? Yang pertama adalah work ethic. Work ethic di keluarga itu adalah versi Muslim dari Calvinism, bahwa bekerja dan berkarya itu adalah sesuatu yang spiritual, berharga secara spiritual dan berharga secara sosial, dan itu harus dikejar. Yang kedua, pendidikan anak itu harus melahirkan manusia-manusia yang multidimensi, mengerti sains, mengerti ekonomi, mengerti kesenian, pokoknya berkembang secara utuh, bukan hanya sebagian-sebagian. Dan dalam keluarga ini ada kultur demokratis, anak dan orang tua boleh berdebat, boleh berbeda pendapat, asal ada pertanggungjawaban dalam pembuktian dan penalaran. Dari ibunya, Pak Nono dan saudara-saudara mendapatkan suntikan tentang moralitas dan keberanian untuk menjadi berbeda. Ini ada kutipan tentang bagaimana papinya Nono Makarim itu mendidik mereka, yaitu Pak Anwar Makarim, seorang notaris. Nah, jadi tidak aneh apabila Pak Nono itu menggemari filsafat, lukisan, dan berbagai bentuk seni yang lain seperti sastra, meskipun beliau by training adalah pengacara. Nah, hasil latar belakang seperti ini menjadikan Pak Nono sebagai sosok yang khas. Beliau adalah orang yang berkomitmen, kalau tidak berobsesi, dengan keseimbangan. Keseimbangan itu penting buat Pak Nono. Kalau ada orang mengkritik beliau, kenapa beliaunya itu kok tidak radikal? Ya, karena dia adalah orang yang berkomitmen pada keseimbangan, sehingga sulit untuk menjadi radikal ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Dia akan seperti timbangan. Pak Nono adalah produk dari Jakarta semenjak akhir tahun 40-an ketika beliau pindah dari Pekalongan ke Jakarta. Jakarta membentuk beliau. Manusia-manusia yang beliau temui sebagai rekan-rekan kuliah turut membentuk gaya hidup beliau di masa muda. Beliau adalah tukang nongkrong, tukang berdiskusi, tukang baca. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hampir jadi seniman beliau. Nah, sobat tongkrongan Pak Nono ini penting untuk kita pantau kalau kita ingin mengerti pemikiran Pak Nono. Mencoba mengerti Nono Makarim berarti mencoba mengerti Pak Ismit Hadad, mencoba mengerti Gunawan Muhammad, mencoba membaca pemikiran Arif Budiman. Harus tanya-tanya sama Fikri Jufri, harus ngobrol dengan Salim Said dan kawan-kawan. Lingkaran tongkrongan inilah yang turut memperkaya pertumbuhan intelektual Nono Makarim. Bagaimana Nono Makarim sebelum menjadi pendiri LP3IS memandang diri dan perannya dalam masyarakat? Mereka sangat optimistis. Mereka merasa bahwa anak-anak muda itu berhak dan wajib menyusun ulang dunia. Bukan hanya Indonesia loh. Jadi mereka dulu, Pak Nono dulu merasa dia harus ikut menyusun kembali dunia. Bukan hanya Indonesia. Sayangnya, kuliah di UI pada waktu itu tidak melengkapi mereka dengan peralatan-peralatan intelektual yang bisa membantu anak-anak muda yang berambisi membangun ulang dunia. Sebagai kompensasi, artinya mereka nongkrong dengan kawan-kawan seide, kawan-kawan penggemar ide. Mereka masih punya semacam mentalitas bahwa generasi 66 itu harus mirip seperti generasi Soekarno-Hatta, merasa punya peran besar dalam masyarakat dan harus menemui panggilan itu. Jadi nggak aneh apabila kemudian mereka berpolitik pada akhirnya, bukan cuma diskusi terus. Nah, Nono Makarim, kalau menurut Pak Ismit Hadad, itu lebih seorang pemikir. Gitu. Kubangan terbesarnya adalah pemikiran. Siapakah yang menuangkan pemikiran Pak Nono menjadi kenyataan? Orang itu adalah Pak Ismit Hadad. Nah, sekarang kita lihat dulu Pak Nono itu berperan apa. Dia menjadi seperti kontributor ide dan strategi politik pada tahun 66 itu untuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami. Perjumpaan Pak Nono dengan Wilke.
Wilke adalah mantan aktivis angkatan 60-an di Jerman Barat waktu itu. Bekas aktivis mahasiswa yang setelah lulus menemukan pekerjaan, bergabung dengan Friedrich Naumann Stiftung untuk mencoba membangun dunia menurut mimpi-mimpi mereka. Kita bisa menggambarkan orang seperti Wilke itu sebagai orang-orang liberal kiri. Orang liberal tapi kiri. Kiri karena pro kepada social justice, liberal karena mereka sangat mencintai freedom. Orang seperti D.G. Wilke ini terkesan dengan orang seperti Nono karena mereka nyambung dan nyetrum. Nyetrumnya ini ketahuan ketika Pak Nono ikut suatu lomba di Jerman untuk menulis tentang arti dari freedom untuk intelektual dunia ketiga. Tulisan Pak Nono yang berjudul My Country or Tantalus Betrayed ini membuat Wilke sangat terkesan dan dia ingin bertemu dengan Nono dan ingin menggarap sesuatu dengan beliau. Kalau Anda mau saya bisa kasih artikelnya ini, tapi inilah awal dari persahabatan dan kolaborasi antara dua mantan aktivis yang akhirnya melahirkan LP3IS. Jadi intinya adalah, kalau mau disingkat 1 detik, Pak Nono menyarankan dalam tulisan ini, Indonesia tidak punya pilihan lain pada tahun 69 kecuali melakukan modernisasi atau pembangunan ekonomi dengan jalur cepat. Asalkan tidak mengorbankan kebebasan. Dan ini kerjaan berat itu. Bagaimana Anda naik mobil dengan kecepatan tinggi tapi tanpa menimbulkan sebuah kecelakaan bernama pengekangan kebebasan. Tapi itulah yang diperjuangkan Pak Nono. Karena bagi Pak Nono, pembangunan ekonomi itu mutlak, tetapi kebebasan itu mutlak. Dan ide ini menghipnotis Wilke. Nah sekarang masih ada 2 menit kali ya, Bung Wija. Saya harus loncat ke Pak Ismit Haddad. Pak Ismit Haddad adalah menonjol dalam hal beliau ini adalah seorang doer. Berpikir itu sudah sulit ya, menghasilkan gagasan yang berpengaruh itu sulit. Lebih sulit lagi adalah bagaimana menjadikan gagasan yang kuat itu menjadi kenyataan. Diperlukan orang seperti Pak Ismit Haddad. Pak Ismit Haddad menemukan skill ini kapan? Menemukan skill itu karena dia pernah terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa 6566. Pada aksi-aksi itulah dengan cara learning by doing, Pak Ismit menemukan di mana letak kekuatan dia sebagai seorang intelektual. Ternyata dia punya kekuatan sebagai doer, punya kekuatan untuk menangkap ide yang dia anggap penting, dan menemukan, bahkan mengadakan sumber daya yang tadinya nggak ada. Dia bisa mencarikan sumber daya itu, lalu mengoplos sumber daya itu sedemikian rupa, lalu menggerakkan ide. Nah, kalau mau lihat produk Pak Ismit ya, adalah pada awal LP3IS, semenjak beliau bekerja pada tahun pertama sampai tahun 86, ketika akhirnya beliau bermain di gelanggang lain yang lebih luas, misalnya di dalam aktivisme lingkungan. Tapi LP3IS itu menunjukkan bagaimana Pak Ismit bisa mewujudkan sebagian dari visi-visi Nono Anwar Makarim dalam program-program LP3IS yang mudah-mudahan masih ada waktu sedikit. Saya mau tekankan bahwa beliau adalah seorang editor yang mumpuni pada waktu itu, yang kayaknya juga karena learning by doing. Beliau juga direktur dan wakil direktur, dan salah satu skill beliau adalah membaca kekuatan orang untuk menempatkan orang itu dalam posisi dan fungsi yang tepat di LP3IS. Skill ini belum tentu bisa dipelajari di sekolahan. Tapi kalau kita punya bakatnya, dengan sekali bertemu dengan seseorang, orang seperti Pak Ismit Haddad bisa membaca kekuatan orang itu dan apa posisi orang itu yang bagus di LP3IS. Itu antara lain. Dan LP3IS berutang budi dalam hal ini kepada Pak. Nah, salah satu contoh produk dari program Pak Ismit adalah ada orang yang namanya Dahlan Iskan yang Anda tahu sekarang menjadi pemilik dan pendiri kerajaan media bernama Jawa Pos. Ini adalah salah satu produk pelatihan jurnalisme untuk para pemuda luar Jakarta, antara lain. Jadi dampaknya panjang, tapi mohon maaf saya harus menghentikan diskusi ini agar
kita bisa bergerak ke kawan saya pembicara berikutnya. Saya kembalikan ke kawan saya Bung Wijaya.